kita masuk ke simulasi kedua ya. Simulasi kedua ini tenaga kesehatan. Kalau tadi yang pertama adalah tenaga medis, ini kita ambil contohnya tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan kita ambil contohnya ini ada seorang bidan ya, namanya bidan Ulfa aja ya. Kalau Bapak Ibu agak pangling misalnya kok tadi nama moderatornya juga Ulfa ya. Apakah ini orang yang sama? Ah, nanti Bapak Ibu cermati ya. Mungkin ada pertanyaan di kuis ya nanti ya teman-teman ya. Tapi bisa saja tidak ada pertanyaan tentang itu. Ya, ini kita simulasikan saja ya. Jadi Bapak Ibu, ya misalnya saja ini eh, rekan kita bidan ini ya, pada tanggal 25 November 2020 ya, dia mengajukan SIP yang pertama ya, tapi kualifikasinya sebagai bidan vokasi, bidan D3 ya, di Puskesmas Wedu Bapak Ibu. Ya kalau Puskesmas Wedu itu kalau searching Google, oh adanya di Kabupaten Demak. Ya, memang ini di Demak, Bapak Ibu. Kampung halamannya di Demak, berpraktek pertama kali juga di Demak. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika SIP-nya terbit di sana pada tahun 2020, ya, tanggal 25 November, akan berlaku 5 tahun ke depan, ya, akan berlaku sampai dengan 25 November 2025. Ini yang menjadi SIP pertama rekan kita ini, ya. Mbak Bidan ini, ya, SIP satunya ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, dia mengajukan SIP kedua, ya, di tempat praktek mandiri bidan pada tanggal 20 Maret 2021. Ya, ini SIP keduanya terbit tanggal 20 Maret 2021, berlaku sampai dengan 25 November 2025. Ya, ini menjadi SIP kedua. Nah, kemudian ternyata rekan kita ini Mbak Bidan Ulfa ini mengikuti perkembangan ya, perkembangan ya, ada regulasi dia ikuti ya, dia orangnya suka mengamati perkembangan regulasi ya yang terkait dengan kepentingan dirinya sebagai profesi bidan ya Bapak Ibu ya. Dia tahu oh ke depannya bidan itu untuk praktek di tempat praktek mandiri bidan itu harus profesi ya. Eh, Dipersyaratkan seperti itu misalnya ya. Oleh karena itu Bapak Ibu di tahun 2022 ya teman kita bidan D3 ini mengambil keputusan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ya dari bidan D3 menjadi profesi bidan. Ya, dia ikut nih Bapak Ibu karena dia seorang PNS gitu ya. Dia ikut tubel ya disetujui oleh institusinya ya, ikut tubel dan lulus ya, lulus menjadi bidan profesi pada tahun 2024 ya. Ah, Bapak Ibu, ketika dia lulus, Bapak Ibu, ya, dia lulus, ya, dia melakukan pembaruan terhadap STR-nya. Ya, dia sudah punya ijazah bidan profesi. Ya, dia melakukan pembaruan STR. Loh, kenapa STR-nya diperbarui? Bukankah STR-nya masih berlaku misalnya? Ya, masih berlaku sampai tahun 2025. Iya, STR-nya memang masih berlaku, tetapi sebagai STR bidan vokasi D3. Dan saat ini dia sebagai bidan profesi. Ya, dia ikut pendidikan lanjutan Bapak Ibu sebagai bidan profesi, tentu sudah mengeluarkan banyak effort, ya, banyak pengorbanan yang dia lakukan. Tentu dia nggak mau juga nanti Bapak Ibu sudah punya ijazah bidan profesi, lah STR-nya tetap bidan vokasi. Tentu dia nggak mau, ya Bapak Ibu. Dia ingin dilakukan pembaruan ya, penyesuaian gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah punya ijazah bidang profesi, punya sertifikat kompetensi sebagai bidang profesi, dia mengajukan pembaruan STR ya. STR-nya menjadi STR bidang profesi. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah dia mengajukan STR bidang profesi ya, dia dapat melakukan pembaruan SIP-nya ya. Pembaruan SIP ya, bukan perpanjangan SIP ya, karena kalau perpanjangan SIP masih tahun 2025 ya.
paling cepat 6 bulan sebelum expired ya Bapak Ibu diajukan perpanjangan ya. Tapi ini kan masih 1 tahun berikutnya, 1 tahun lebih gitu ya. Nah, jadi dia tidak memperpanjang SIP tetapi melakukan pembaharuan SIP. Kenapa SIP-nya diperbarui? Karena STR-nya sudah dia perbaharui dari D3 menjadi profesi ya. Dari bidan lulusan D3 menjadi bidan lulusan profesi. Ya. Jadi di tanggal 26 Juli Bapak Ibu dia mengajukan SIP bidan profesi. Jika seandainya disetujui Bapak Ibu ya, SIP-nya akan berlaku dari tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 26 Juli 2029. Ternyata SIP-nya disetujui ya, ya, disetujui Bapak Ibu. Tetapi persyaratannya kira-kira apa nanti Bapak Ibu? Ya, apa persyaratan untuk pembaruan SIP ini? Ya, apakah nanti perlu melengkapi SKP, gitu ya, atau tidak? Ya, jadi Bapak Ibu untuk pembaruan SIP ini, ya, syaratnya adalah STR bidang profesi dan tempat praktek. Ya, jadi STR-nya yang lama adalah STR bidang 3, bidan D3. Ya, sekarang sudah menjadi bidan profesi. Ya, STR bidang profesinya dilampirkan. Ya. Tempat prakteknya apakah sama misalnya di Puskesmas Wedu? Silakan. Ya. Atau yang di tempat praktek mandiri bidannya? Silakan. Ya, mana yang lebih dulu dia ajukan untuk diperbarui. Ya. Jadi pengajuannya diproses seperti pengajuan SIP pertama kali. Syaratnya adalah STR dan tempat praktek. Ya. Tidak memerlukan syarat SKP, Bapak Ibu, ya, tidak memerlukan syarat SKP. Kenapa? Karena ini tidak memperpanjang SIP bidan D3-nya, tetapi dia melakukan pembaruan SIP bidan D3 menjadi SIP bidan profesi. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mencermati. Kalau ini terjadi pada bidan D3 menjadi bidan profesi, hal yang sama bisa terjadi Bapak Ibu, ya. Misalnya dari perawat D3 menjadi nurse. Apakah ketentuan ini berlaku juga bagi perawat D3 menjadi nurse? Iya, sama. Ketentuan ini juga berlaku bagi perawat D3 yang menjadi nurse. Iya. Atau misalnya dari dokter menjadi dokter spesialis.